Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi kalian yang mengucapkan salam, sekarang Pak Guru yang mengucapkan salam kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? You can speak English? Oh no. Oke, anak-anakku. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa ya, bahwa sebagai seorang Muslim yang tahu arti bahwasanya Allah lah pemilik ilmu, Allah lah pemilik segalanya, yang kalau kalian berharap sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Maka saya ingin pembelajaran hari ini kita mulai juga dengan sebuah doa. Masih hafal doa orang belajar? Oh, masih. Nah, ketua kelas, coba pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nice. Hari ini ada yang tidak masuk kira-kira? Full ini ya. Saya absen dulu dah. Afifa Halwa Nismara. Say hadir. Ya, supaya kalian terbiasa berbicara, supaya kalian terbiasa ngomong di depan orang banyak. Anissa Dwi Salsabila. Jangan hadir. Lebih kencang. Anissa Modesti. Aufa Ulayya. Oh, ketua kelas. Bayi Alia Zahiral Lail. Bayi Anissa Lutfi. Oh, ini enggak ada. Aprilia Nawangulan. Bayi Hairani. Oh, Hairani. Bayi Sri Mulyani. Dila Aprilia. Fadil Mujaddid. Alah. Rizky Restu. Mai Cahayaningsih. Mufida Quinsa Hanum. Najwa Halwa. Nita Desri Rahayu. Rizkana Amalia. Sekar Bunga. Lalu Bentang. Oke, kalau hadir semua. Hari ini, anak-anak kita akan belajar bahasa Indonesia seperti biasa. Namun, materi kita hari ini bagi Pak Guru ya. Bagi Pak Guru ini adalah materi yang cukup menantang. Karena bagi Pak Guru, materi ini cukup menantang karena membutuhkan kemampuan kalian untuk menganalisis sesuatu. Oke. Yang paling belakang bisa lihat? Bisa? Oke, good. Hanya ngetes kalian ini fokus nggak sih gitu ya? Kalau yang ini kelihatan? Apa bunyinya? Ya. Hari ini kita akan melakukan sebuah pembelajaran. Hari ini Pak Guru akan mengajarkan sesuatu dan Pak Guru berharap bahwa walaupun ini pembelajaran singkat, sebentar saja, Pak Guru berharap ini akan menjadi bermakna untuk kalian. Ya. Bermakna atau tidaknya nanti tergantung kalian. Apakah di dalam kelas kalian memperhatikannya, apakah di dalam kelas kalian serius belajar atau sambil bermain. Oke? Ini siapa kira-kira?
Ya, yang jelas bukan Pak Guru yang tidur ya. Materi kita hari ini, judul besarnya adalah menyimpulkan teks inspiratif. Inspirasi. Masih ingat ya? Inspirasi itu apa kemarin? Ada yang masih ingat inspirasi? Hah? Jangan takut. Ini mentang-mentang direkam kemudian kalian takut. Jangan. Inspirasi ada yang masih ingat? Bisa menginspirasi orang. Menginspirasi orang lain. Apalagi bahasa yang lain? Apa? Memberikan ide, memberikan sebuah masukan. Boleh? Ada lagi yang lain? Oke, inspirasi itu apa? Inspirasi itu bahasa lainnya, kalau kita boleh gunakan bahasa lain adalah motivasi. Ya. Bahwa cerita inspirasi nantinya adalah cerita yang akan membuat kalian, kalau kalian menontonnya, itu ya seharusnya dapat memotivasi kalian. Ya. Memotivasi kalian untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Perubahan itu yang Pak Guru harapkan nantinya. Oke. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas dalam sebuah cerita inspirasi, itu mungkin saja ada simpati. Masih ingat enggak? Apa simpati? Perasaan kita ketika kita melihat sebuah peristiwa. Ada yang punya bahasa lain? Simpati itu apa? Kalau saya membaca, simpatinya bagaimana? Perasaan saya ketika saya membaca sebuah peristiwa di dalam cerita itu. Kalau yang kita lihat, berarti simpati itu perasaan yang muncul ketika saya melihat sebuah peristiwa. Kalau bentuknya bacaan, berarti ketika saya membaca sebuah peristiwa di dalam bacaan. Oke? Masih ingat nih, yakin? Kalau enggak yakin kita ulang nih. Oke, lanjut. Ini ya. Jadi simpati itu adalah perasaan yang dirasakan oleh pembaca tentunya ya. Kalau kita baca ya. Kalau kita melihat berarti oleh si pelihat, orang yang melihatnya. Tentang sebuah kejadian atau peristiwa yang dialami oleh orang lain. Kalau dalam cerita kita sebut tokoh. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan empati. Apa empati kemarin? Oke, bahasanya. Empati itu ikut merasa. Bahasa yang lebih lengkap atau ada yang mau mencobanya? Apa empati? Perasaan ketika kita bisa merasakan apa yang dia rasa. Ketika di kelas misalkan, ada lalu bentang membuli Fatimah, misalnya, tidak ada nama Fatimah sini kan, membuli Fatimah. Kemudian saya melihatnya. Yang mana namanya empati? Dirasakan oleh siapa? Fatimah apa bentang? Oleh Fatimah. Jadi bagaimana sih perasaan orang ketika dibully? Marah dan seterusnya. Itu namanya empati. Kita ikut merasakan apa yang orang lain rasa. Dan perlu diingat, yang namanya simpati dan empati itu bisa datang dari dua sisi. Bisa dari penderitaan, bisa dari sebuah kesenangan atau kebahagiaan. Jadi jangan dikira hanya yang menderita saja. Contoh, ada kakak saya yang wisuda, mendapatkan gelar S3.
gitu ya. Mendapatkan gelar doktor gitu ya. Kemudian saya mengatakan, selamat ya Kak. Berarti saya sedang bersimpati kepadanya. Ya. Kenapa? Karena saya melihat sebuah peristiwa, kemudian saya mengungkapkan perasaan saya. Selamat ya Kak, saya bangga sama Kakak. Ini namanya simpati. Ungkapan yang saya ucapkan, itu namanya ungkapan simpati. Kalau hanya perasaan bentuknya, maka itu disebut simpati saja. Tapi kalau dilisankan, diucapkan, maka itu namanya ungkapan simpati. Kalau empati, ketika kakak saya tadi mendapatkan gelar, apa kira-kira? Perasaan kakak saya? Iya, puas. Ya. Ya. Saya pun merasakan kepuasannya setelah dia berlelah-lelah belajar, gitu ya. Berlelah-lelah membuat disertasinya, yang kemudian dia dianugerahi sebuah gelar. Oke, itu simpati dan empati. Yang ketiga apa kemarin? Kepedulian. Kalau kepedulian ini yang seperti apa? Masih ingat ya? Apa? Kita melakukan aksi. Oke, boleh. Ada lagi? Kamu peduli sama orang itu seperti apa? Wujudkan dalam bentuk tindakan. Ya. Jadi yang namanya kepedulian itu nanti wujud nyata dari simpati ataupun empati. Dan kepedulian itu muncul ketika simpati dan empati itu ada. Contoh tadi, ketika teman saya dibully, ya. Ketika teman saya dibully, kalau saya tidak peduli atau kalau saya tidak simpati, tentu saya tidak akan peduli. Kakak saya mendapatkan gelar S2, S3, S4 kalau ada gitu ya. Kalau ada. Ya. Ketika dia mendapatkan gelar luar biasa atau jabatan luar biasa, kalau saya tidak simpati, maka saya tidak akan mengucapkan, selamat Kak, saya bangga. Saya tidak akan mengungkapkan itu. Jadi nanti kepedulian itu muncul kalau sudah ada simpati dan juga empati. Dan bentuknya kepedulian adalah tindakannya nyata. Aksi nyata. Kalau contoh lain lagi misalkan ketika bertemu dengan seorang pengemis di pinggir jalan. Kemudian ada seorang laki-laki lewat. Dia biasa aja lewat gitu. Saya yang melihat peristiwa itu mungkin muncul simpati. Ya Allah, tidak ada niatnya si bapak, si ibu atau si mbak gitu ya. Menoleh ke arah si pengemis, menghiburnya kayak atau memberikannya sesuatu. Itu simpati namanya. Ketika saya mencoba menjadi atau merasakan perasaannya si pengemis, pikirannya si pengemis, ya Allah, bapak ini tidak ngasih saya sesuatu. Padahal saya sudah bilang minta, kelaparan. Saya sudah tidak makan 9 hari, 9 malam. Misal, ya. Misalkan. Ketika saya merasakan itu, maka saya sedang berempati. Kemudian saya maju, saya mendekati si pengemis dan memberikannya sesuatu. Berarti saya sudah melakukan sebuah kepedulian terhadap dia. Tapi ini kalau dalam dunianya nyata. Tadi kalian bisa bayangkan gitu ya. Pembelajaran kita hari ini itu tentang teks tadi ya. Kalau kalian baca. Apa judulnya materi kita? Menyimpulkan teks, cerita, inspirasi. Pak Guru sering ajarkan kepada kalian. Apa itu teks? Bacaan bentuknya. Atau tulisan. Berparagraf-paragraf. Ya. Jadi nanti kalian akan membaca sebuah teks. Gitu. Jadi tidak melihat. Gitu ya. Tidak melihat sesuatu. Tidak melihat kejadian nyata. Bisakah kalian nantinya menentukan simpati, menentukan empati dari sebuah bacaan? Itu yang akan kita pelajari. Makanya Pak Guru sebut tadi, ini sesuatu yang bagi Pak Guru sih menarik. Karena akan menguji kemampuan kalian berpikir. Ya. Oke. Nah. Oke.
Kita lanjutkan. Jadi tujuan kita belajar hari ini, jadi saya bertemu dengan kalian, Pak Guru akan bercuap-cuap nih dari pagi ini sampai habis waktunya nanti. Sampai cinta tak tersisa lagi. Gitu ya. Hanya untuk membelajarkan satu hal. Gitu ya. Pak Guru punya tujuan satu saja. Gitu. Bahwa melalui sebuah pembelajaran yang disebut dengan discovery learning, yang dibantu dengan metode think, fire, share namanya. You know what the meaning of think, fire, share? Think, you know what the meaning of think? Think, pikir. Fire, firing. You know firing? When you use your Bluetooth mode, firing, nyambungkan, sambung. Ya. Firing. Think, fire, share. What the meaning of share? Membagikan. Jadi nanti kita akan belajar. Yang pertama nih, Pak Guru ingin kalian berpikir secara sendiri. Setelah kalian mampu berpikir sendiri-sendiri menemukan sesuatu, kalian firing. Menghubungkan jawaban kalian dengan jawaban teman. Betul nggak sih saya begini? Betul nggak sih jawaban saya kalau begini? Baru kemudian nanti yang terakhir adalah share. Yaitu berbagi. Membagikan hasil jawaban. Bisakah kalian nanti membagikannya? Bisakah kalian berbicara di depan kelas? Beranikah kalian? Itu juga Pak Guru uji. Ya. Dan sekali lagi, fokus belajar bahasa Indonesia anak-anakku. Selain kita pintar secara akademisi, gitu ya, kamu juga harus terbiasa melatih keterampilan. Keterampilan apa? Salah satunya adalah berbicara. Tidak cukup kita pandai berpikir saja, tapi kita harus pandai juga berbagi, menyampaikan sesuatu. Penting nggak sih pintar menyampaikan sesuatu? Penting banget bahkan. Gitu ya. Karena ada orang yang paham cara berwudu, misalnya. Ini contoh dalam agama kita nih. Paham cara berwudu. Tapi kemudian dia tidak mau berbagi kepada temannya. Maka hal itu akan mengakibatkan temannya akan tetap salah caranya berwudu. Sehingga, atau ada orang yang mau berbagi nih. Saya tahu cara wudu benar. Kemudian temannya wudu. Woi, salah tuh. Nggak tahu cara berbagi yang baik. Gitu ya. Itu juga salah. Dan kemampuan atau keterampilan untuk berbagi itu perlu dilatih. Makanya Pak Guru memilih metode ini supaya kalian juga belajar untuk berbagi, menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Untuk apa model dan juga metode ini? Dengan satu harapan, yaitu peserta didik nantinya atau kalian ini ya, dapat menentukan, dapat mengidentifikasi, dapat mencari dan mengetahui. Gitu ya. Apa yang harus kalian cari dan ketahui? Ungkapan simpati, kepedulian, dan empati dalam teks cerita. Jadi ada ceritanya nanti yang kalian cari di situ. Bisa nggak sih kalian menemukannya? Karena yang namanya cerita kan panjang tuh. Ya. Belum tentu kalian mampu menemukan. Dan jika kalian mampu menemukan, berarti 4 jempol Pak Guru nanti buat kalian. Tak jempol kaki juga ini. Oke. Setelah kalian menemukannya nanti, apa yang harus Pak Guru atau kalian lakukan? Pak Guru juga berharap kalian mampu mempresentasikannya. Ya. Membacakannya di depan kelas. Oke. Jadi kalau diringkas yang tadi itu, kompetensi apa yang Pak Guru harapkan kalian bisa, ya? Atau ilmu apa yang Pak Guru harapkan kalian untuk kuasai? Yang pertama adalah bisa mengidentifikasi tadi, bisa menemukan. Mana sih namanya simpati? Kalau peristiwanya begini, kalau ada sebuah peristiwa dalam cerita, ungkapan simpatinya kayak gimana sih? Kalau ada sebuah peristiwa dalam cerita, ungkapan empatinya seperti apa sih? Ya. Kemudian selain itu, Pak Guru juga berharap kalian bisa membuat sebuah simpulan. Nanti ini poinnya ya. Dari ungkapan simpati, ungkapan empati, dan juga kepedulian, ujungnya nanti kalian bisa membuat sebuah simpulan.
Mampukah kalian itu? Nanti kita uji coba. Dan yang terakhir adalah mempresentasikannya. Sekaligus nanti menanggapi. Poinnya adalah belajar berbicara. Karena sekali lagi anak-anakku, keterampilan berbicara itu tidak akan pernah kalian kuasai kalau kalian tidak melatihnya. Saya yakin dari sekian banyak orang ini, kalau saya minta maju ke depan, maju ke depan kelas ini, kemudian berbicara, mungkin akan nggak berani, nggak berani. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang belum terbiasa, belum dilatih. Dan tugasnya seorang guru bahasa Indonesia atau guru bahasa yang lain adalah melatih itu. Dan salah satu forumnya adalah ini, kesempatan ini. Maka nanti Pak Guru berharap kalian jangan ada yang ragu. Coba saja dan jangan pernah takut. Oke? Bisa dipahami? Kita lanjut. Let's go, baby. Nah, yang perlu Pak Guru beritahukan sebelum kita mulai pembelajaran intinya, ada yang disebut dengan alur belajar. Ya. Alur belajar itu maksudnya tahapannya apa sih Pak yang harus kita lalui nantinya. Oke. Yang pertama, nanti Pak Guru akan membagikan sebuah cerita kepada kalian masing-masing ya. Setiap orang mendapatkan satu cerita. Setelah itu, baru kalian mendapatkan tugas untuk mengidentifikasi, mencari tahu mana ungkapan simpati. Kalau ada peristiwa seperti yang tertera di dalam cerita, mana namanya ungkapan empati. Jika saya membaca sebuah cerita dengan peristiwa seperti ini, dan seterusnya. Baru kemudian nanti kalian akan berdiskusi seperti yang Pak Guru bilang tadi. Dari jawaban-jawaban yang kalian temukan, kalian diskusikan dengan teman. Ya. Teman yang bagaimana? Teman yang memiliki cerita yang sama. Jadi nanti ada yang mendapatkan cerita yang sama. Tapi kalian nggak boleh pilih-pilih. Kok saya maunya sama ini? Enggak. Itu tugasnya Pak Guru. Supaya apa? Supaya kalian terbiasa berkoordinasi, terbiasa berdiskusi, terbiasa bekerja sama dengan orang yang mungkin saja kalian tidak akrab dengan. Oke? Karena ada banyak orang yang bisa pandai bekerja kalau dia bekerja bersama geng. Tapi ketika dipasangkan dengan orang lain, ketus gitu ya. Tiba-tiba tidak mau belajar, tidak mau bekerja dan kita latih itu di sini. Oke? Kemudian nanti terakhir adalah menyajikannya. Namun sebelum itu, Pak Guru ingin kalian melihat ini dulu, gitu ya. Ini kalau dalam bahasa model pembelajaran discovery learning tadi yang Pak Guru tuliskan di tujuan tadi, ini namanya stimulus. Kita memberikan kalian contoh dulu, pandangan dulu. Kalau ada peristiwa begini, bagaimana sih ungkapan simpatinya? Ya. Tapi ini bentuknya video ya. Pak Guru tidak menyajikan teks, karena kalau teks kepanjangan. Video. Tapi video ini karena dia berjalan terus nanti, tentu kalian tidak bisa men-stopnya di tengah jalan. Ya. Maka ini juga membutuhkan konsentrasi. Jadi mohon lihat video ini, perhatikan video ini dengan baik. Jika kalian mau buat catatan silakan, tapi sebaiknya jangan deh gitu ya. Karena ini hanya percobaan dulu, kita coba dulu. Ya, kita latih dulu, kita stimulus dulu. Kalian kalau melihat sebuah peristiwa bisa enggak sih mengingatnya dan membayangkan ungkapan simpati apa yang bisa saya ungkapkan nantinya? Ungkapan empati apa yang bisa saya ungkapkan nantinya? Atau ungkapan kepedulian apa yang bisa saya ungkapkan? Oke. Sudah siap? Kita fokus ya. Hadap sini semuanya. Jangan ada yang melihat matanya Pak Guru. Lihat videonya saja.
Bagaimana? Bagaimana? Adakah kalian punya perasaan haru, sedih, apa lagi? Ketika sebuah cerita, entah itu bentuknya video, entah itu bentuknya teks nantinya gitu ya, dapat menggugah rasa di dalam hatimu, maka itu namanya inspirasi. Cerita itu inspiring banget. Ya, Pak Guru sengaja tidak nonton karena tidak kuat. Ya. Kalau saya tanya, peristiwa apa yang kalian masih ingat dari video tadi? Satu? Satu orang dulu, satu orang. Angkat tangan dong. Pensil yang ketinggalan. Oh, bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan segala sesuatunya. Yang lain? Peristiwa yang kita lihat adalah ada ibu yang jual kalung. Apa? Nganter sekolah. Gitu ya. Di tempat yang sangat jauh. Harus berbecak dulu. Harus naik angkot dulu. Habis ya. Habis ya. Apa lagi? Peristiwa apa lagi yang kalian lihat? Ada yang belum disebut nih peristiwanya. Ini kita bicara peristiwa dulu. Ibunya rela berlarian setelah itu ya, nganterin pensil tadi. Ada lagi? Ibunya rela berhutang. Itu. Ada salah satu salah satu peristiwa dalam video itu, si ibu ngebon. Ada tulisan di situ ya, bond atau hutang. Seorang ibu rela berhutang asalkan anaknya bisa makan yang enak, gitu ya. Kalaupun tidak enak, minimal bergizi. Rela jual kalung untuk membelikan sepatu anaknya. Ya. Itu peristiwanya lah ini dulu ya. Kalau Pak Guru tanya sekarang, dari peristiwa-peristiwa yang banyak tadi, gitu ya, banyak kan peristiwanya sebenarnya, gitu ya. Video yang sebentar tadi, ada sekitar 3 menit, kalau Pak Guru nggak salah ya. Video yang 3 menit itu tadi, itu ada banyak sekali peristiwa yang terjadi. Dan dari setiap peristiwa yang terjadi, kita bisa membuat 1, 2, atau 3 bahkan atau lebih ungkapan simpati. Apalagi dari sebuah cerita yang sampai selesai tadi. Kalau Pak Guru tanya sekarang, adakah di antara kalian yang bisa membuat satu aja gitu, ungkapan simpati dari beberapa beberapa kejadian yang ada di dalam cerita tadi? Katanya, ungkapan simpatimu apa kira-kira? Peristiwa apa yang kamu lihat dulu? Fokus ke peristiwa? Oke. Apa yang akan kamu ungkapkan ketika kamu melihat itu? Oke. Ini namanya ungkapan simpati. Kalau kamu tulis ya, atau kalau kamu ucapkan. Luar biasa. Saya terharu melihat ibu yang apa tadi? Yang rela berhutang untuk membelikan anaknya makanan. Itu satu ya. Kalau di skin yang lain, di peristiwa yang lain, ada yang berani? Cobalah, jangan takut lah. Pak Guru tidak akan makan kalian kalau kalian salah. Coba saja. Ayo dong. Jangan rela lagi. Yang lain dong. Ayo dong. Nah, coba. Modesty. Oke, skinnya dulu. Skinnya atau peristiwanya adalah ketika ibunya mengantarkan pensil untuk si anak dengan cara berlari ke tukang beca. Tukang becanya lagi pompa ban yang kempes atau apa gitu ya. Kemudian tidak menunggu itu, dia berlari dengan sekencangnya sampai ke halte busnya. Nah, apa ungkapan simpati yang kamu ingin ungkapkan? Pas di bis apa? Oh, kayak kernet ya, rela menjadi kayak kernet gitu ya.
Oke, lanjut. Kalau Pak Guru tanya, ungkapan simpati apa yang ingin kamu sampaikan? Ya, betapa capeknya ibu itu harus berlarian hanya untuk mengantarkan satu buah pensil saja. Yang mungkin saja seharusnya bisa dipinjam. Gitu ya. Itu kan ungkapan kita ketika kita melihat ya. Belum tentu itu yang dirasakan oleh si ibu gitu ya. Ya Allah rela sekali ibu itu berlarian kencang sekali gitu ya. Hanya untuk mengantarkan sebuah pensil yang seharusnya bisa dipinjam. Itu ungkapan simpati kita. Karena kita apa? Karena kita kasihan terhadap si ibu yang berlelah-lelah. Kalau Pak Guru tanya sekarang, ungkapan empati. Apa tadi empati? Ikut merasakan. Kalau kamu jadi si ibu, atau kalau kamu jadi si anak, gitu ya. Karena tidak hanya ibu loh ya, jadi tokoh di dalam cerita itu intinya. Kalau kamu menjadi si ibu, kalau kamu menjadi si anak, kira-kira bagaimana sih perasaanmu? Oh. Kalau saya menjadi anak itu seharusnya sayang banget sama ibunya. Karena melihat itu kalau kita kebetulan kita ngelihat nih, ya kan? Tapi kalau anak itu melihat nggak perjuangan ibunya, enggak kan? Bahkan tadi kalau kalian lihat ketika dia membalik badannya, apa yang dia lihat? Ibunya sudah tidak ada di penglihatan dia, ya. Tapi kemudian ternyata ibunya tetap memperhatikan dia. Keren banget itu skinnya gitu ya. Skin itu bahasa lainnya. Skin kalau dalam bahasa skene ya. Itu yang benar skin bacanya. Skin bukan sin bacanya. Beda dengan skincare ya. Oke. Itu menurut Rila tadi ungkapan empatinya. Ungkapan empati yang lain? Dari yang lain? Kalau kamu menjadi ibu deh gitu. Pada skin yang lain, pada bagian yang lain, pada adegan yang lain. Oke. Perasaan si ibu, kasihan sekali anak saya lauknya kurang. Saya akan memberikan yang terbaik. Tadi telur, kuning telur gitu ya. Kalau bahasa ilmiahnya, itu bagus untuk kecerdasan. Itu dia rela memberikan. Itu namanya ungkapan ungkapan empati. Apakah menjaga warungnya penting? Kita lihat tokoh utama di dalam cerita. Tokohnya di dalam cerita itu adalah si anak dengan si ibu. Si kernet tadi boleh enggak? Boleh sih sebenarnya, tapi tidak terlalu penting, gitu ya. Si pemilik koperasi simpan pinjam tadi boleh enggak? Boleh sih sebenarnya, tapi tidak terlalu penting karena itu bukan fokus cerita. Oke, ada lagi? Oke, coba kita lihat. Kalau seandainya ini mirip sih dengan jawaban kalian sebenarnya gitu ya. Jadi kalau ditanya apa sih ungkapan simpatinya, bisa saja kita menyebutkan, ibu itu sangat peduli pada anaknya. Ia menyiapkan segala kebutuhan. Itu yang saya lihat, itu yang kita lihat. Ibu itu peduli banget sama anaknya. Menyiapkan segala kebutuhannya. Kasihan sekali si anak. Kalau saya melihat si anak tadi, dia tidak memiliki pensil. Itu kan rasa kasihan saya kepada si anak yang tidak punya pensil untuk menjawab. Ketika saya mengasihani si anak, itu namanya saya bersimpati kepada si anak. Ya. Atau silahkan kalian punya jawaban masing-masing tadi. Gitu ya. Atau tadi luar biasa, si ibu rela berlarian. Tadi ya, ada yang menceritakan itu. Luar biasa, si ibu rela menjual kalungnya. Itu perasaan saya, luar biasa ibu ini. Kalau ada ibu yang seperti ini, benar-benar keren. Ya. Atau si anak, ketika saya melihat si anak, ya kurang teliti sekali sih si anak nih, gitu. Sehingga membuat ibunya menjadi repot. Itu pandangan kita nih, kalau kita melihat
peristiwa. Tapi kalau kita seolah-olah menjadi si ibu, mungkin saya akan mengatakan, aku akan memberikan seluruh hartaku. Kalung pun, bahkan itu mungkin saja kalung pernikahannya, atau cincin pernikahannya, akan saya jual. Kalau memang itu dibutuhkan oleh si anak. Atau aku tak akan ragu untuk mengantarkan kebutuhan anakku. Nah, tadi kalau kalian lihat, kenapa sih dia rela nganterin pensil itu gitu? Ya, karena mungkin saja lainnya, mungkin saja dia tahu bahwa anaknya itu pemalu, tidak akan minjem dia. Ya kan? Kenapa dia rela nganter itu? Karena dia tahu sifat si anak. Tidak mungkin dia minjem anak saya, karena dia pemalu banget. Tidak mungkin dia izin sama gurunya beli pensil ke kantin, karena dia penakut sekali. Maka ibu itu rela. Itu kalau saya jadi ibu. Ya, saya mencoba menjiwai, merasuki perasaannya si ibu tuh. Gitu. Kalau saya jadi si ibu seperti apa sih? Kenapa sih saya rela banget nganter ke pensil? Karena mungkin si ibu itu tahu anaknya adalah seorang yang pemalu, gitu ya. Dan seterusnya. Kalau kepeduliannya, ya ketika saya menjadi ibu, ya tentu nanti saya pun akan melakukan hal yang sama. Saya akan berjuang untuk anak saya. Ya. Kalau nanti saya menjadi seorang anak, gitu ya. Dan sekarang kalian lagi sedang menjadi seorang anak nih, gitu ya. Usahakanlah untuk tidak terlalu merepotkan ibu. Ya. Itu bentuk apa? Bentuk kepedulian saya kalau saya jadi anak kepada ibu. Kalau saya menjadi ibu, bentuk kepedulian saya adalah saya akan rela tetap melakukan segala sesuatu yang bisa membahagiakan anak saya. Itu namanya kepedulian. Sehingga kalau diminta, anak-anak buatkan Pak Guru simpulannya. Maka apa? Boleh saja lainnya, boleh saja membuat simpulan kira-kira seperti ini. Bahwasanya seorang ibu akan selalu berusaha atau berjuang membahagiakan anaknya. Karena kebahagiaan seorang ibu adalah melihat anaknya bahagia. Ini bisa saja seperti ini. Ya. Boleh Pak dengan bahasa yang lain? Boleh, silahkan. Karena kalian yang melihat videonya, kalian yang melihat peristiwanya, dan kalian pula yang nanti membuat ungkapan simpatinya, ungkapan empatinya. Sehingga mungkin sedikit berbeda. Boleh saja. Ya. Namun sebagai seorang anak, kita juga harus sadar diri. Ya. Jika memungkinkan, jangan sampai terlalu membebani orang. Jika memungkinkan. Tapi kalau kalian tidak sayang sama orang tua kalian, apalagi dah. Apalah daya seorang guru hanya bisa menasihati anak muridnya. Gitu ya. Oke, bisa dipahami cara kerjanya ya. Nanti kamu kalau video ini kebetulan video, kita tonton, lihat skin-skinnya, lihat adegan-adegannya, lihat peristiwa-peristiwanya, lihat kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita. Dan cobalah buat, kalau peristiwanya begini, saya mengungkapkan simpatinya bagaimana ya. Kalau peristiwanya begini, saya ungkapkan simpatinya seperti apa ya. Empatinya seperti apa ya. Kepeduliannya seperti apa ya. Karena dari satu peristiwa, nanti ya, dari satu peristiwa, kita bisa membuat ungkapan simpatinya, bisa juga membuat ungkapan empatinya. Bahkan bisa juga membuat kepeduliannya apa. Dari satu peristiwa, dari satu kejadian. Maka nanti ketika Pak Guru bagikan kalian cerita, gitu ya, yang sama, gitu ya. Ada yang misal Dira itu menganalisis ungkapan simpati, Sekar itu menganalisis empati. Sama ceritanya nih. Oh iya sama ya, sesuai nih berarti. Tapi kalau belum sesuai, enggak apa-apa, enggak sesuai. Kita gabung saja. Itu boleh nantinya gitu ya. Oke, bisa ngerti nih cara kerjanya? Oke, kalau kalian sudah mengerti, maka Pak Guru bagikan ceritanya. Pak, kenapa sih harus 3 ceritanya? Supaya 1, 2, 3, satu lagi. Ini kan agak jauh tuh kalau harus nyontek ke sana ya. Jadi sengaja 3. Jadi jangan berharap bisa mencontek di teman di dekat.
Takut salah, jangan merasa wah kayaknya ini kurang tepat nih. Dicoba saja dulu, nanti masalah benar atau tidaknya itu urusan belakang, itu urusan nanti kita simpulkan ya. Poin utamanya kalau perlu ingin kalian belajar untuk tidak malu dan tidak takut untuk salah. Oke, silakan. Waktu menganalisisnya waktu kasih bacanya anggaplah 5 menit ya. Kemudian menulis analisisnya juga 3 menit, berarti sekitar 8 menit. Kalau ditambah sedikit ya boleh lah. 10 menit ya. Nah, wah. Tuliskan kepedulian apa yang kalian perlu lakukan, aksi seperti apa sih. Kalau yang mendapatkan simpati berarti simpati saja yang ditulis, satu saja. Nah, maksudnya satu poin. Poin kepedulian saja, poin simpati saja. Kalau bisa menemukan banyak simpati silakan tulis 1, 2, 3 kan. Kalau sudah sediakan 3 gitu ya. 3 ruang menulis. Harus kamu baca dulu keseluruhannya, baru nanti diulang lagi. Itu bentuk kepedulianmu. Saya berbalik. Bisa. Saya berbanding terbalik dengan peristiwa yang terjadi. Misal ada anak yang memaki-maki ibunya atau anak yang memaki-maki gurunya. Saya membuat kepedulian yang terbalik, artinya yang saatnya kita bersikap sopan. Boleh, silakan. Pokoknya tulis saja dulu, jangan takut. Dicoret aja di kertas itu boleh kok, biar rusak kertasnya. Jadi jangan hayalkan sesuatu yang tidak ada di dalam teks ya. Semisal nih ada sebuah teks tentang seorang laki-laki yang berjuang mempertahankan hidupnya. Tidak ada ceritanya di situ tentang ibunya. Tapi kemudian kalian buat simpulan tentang ibunya. Itu nggak boleh muncul. Karena kita membuat ungkapan simpati, empati dan kepedulian itu berdasarkan fakta yang tertulis di dalam cerita. Jangan kalian menghayal, oh ini kayaknya punya istri nih, oh ini kayaknya punya mantan nih, oh ini punya teman nih.
jangan dibuat ya. Tapi kalau memang ada dalam cerita, istrinya ada di dalam cerita, ya silakan. Atau anaknya ada dalam cerita, juga silakan. Asal jangan dibuat-buat. Saya kira rata-rata sudah ya. Yang belum menuliskan ke lembarannya, ditulis ke lembarannya dulu. Pak Guru kasih waktu 2 menit. Nggak apa-apa saya. Sekali lagi jangan takut salah ya. Jangan merasa bahwa wah Pak ini kayaknya susah nih, atau kalimat saya kurang bagus nih. Jadi Rila sudah mencontohkan, boleh enggak Pak? Bolehkah saya menggunakan kalimat kata yang tidak terlalu baku? Dicoba dulu. Nanti ketika diskusi kalian perbaiki lagi kalimatnya ya. Nanti ada teman berdiskusi. Oke, 2 menit ya. Yang belum menulis di kertas. Yang Nasruddin Hoja berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluar dari kursinya. Ya. Baris yes, aku dikit. Kemana? Ada di sini ya, di depan bagus. Baris 2 ya. Ini satu kelompok, ini satu kelompok. Oke. Simpati dengan empatinya digabung, tulis ke sini. Silakan cari teman diskusi boleh. Kemudian yang kedua, silakan teman duduk. Nanti harus bersamaan duduknya ya. Ada info yang mengganti ada info bahwa ceritanya ke depan. Yang tadi sudah dibagikan kelompoknya boleh pinjam porsi temannya, angkut saja. Baris 2 dulu. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada baru apa coba siapa yang sama? Jika dalam bahasa kalian kurang tepat boleh dibelanya. Dan terakhir itu ada simpulan, kalian harus buat simpulan. Berarti masih memiliki ceritanya berdasarkan ungkapan simpati, empati dan kemudian silakan baca. Kelompoknya. Ungkapan simpati dari temanmu, empati dari temanmu. Coba bandingkan, ada perbedaan kah? Kalau ada perbedaan, apanya yang sama? Kalau seandainya ungkapan simpatinya begini, empatinya harusnya bagaimana? Minimal 1 dari kepedulian yang paling baik menurut kelompok kalian. Setelah itu buatlah simpulannya dari simpati, empati dan juga kepedulian yang kalian pilih tadi. Oke, nice. Ini karena kita tidak memiliki waktu yang cukup ya. Kita presentasikannya pada pertemuan berikutnya. Ini sudah.
Oke, 1, 2, 3, 4 kelompok. Sekali lagi, jangan takut salah. Ditulis saja dulu apa yang kita usulkan. Masalah benar tidaknya nanti kita diskusikan kembali di grup kelas yang besar. Ya. Jika kalian nanti jawabannya kurang tepat, jangan berkecil hati juga. Ya. Karena sebenarnya inilah yang namanya proses belajar. Ya. Ini bukanlah proses menunjukkan saya adalah makhluk paling sempurna. Tapi ini kita menunjukkan kita memang tidak sama. Kita butuh kerjasama. Ketika kerjasama kita belum maksimal, belum optimal, maka itu sebuah pelajaran juga buat kita bahwa oh saya ternyata berdiskusi dengan cara yang salah. Pantesan lama diskusinya. Kalian adalah anak yang sepertinya bahwa hari ini bisa menuntaskan pembelajaran walaupun belum sampai di tahap presentasi. Tapi untuk orang yang baru belajar tentang materi ini, kalian itu luar biasa. Namun satu hal yang saya ingin kalian cross check tadi, walaupun jawabannya sudah dikumpulkan, bahwasanya yang namanya simpulan ini ya, aku ingin beritahukan sedikit saja. Ada perbedaan antara merangkum dengan menyimpul ya, menyimpulkan. Apakah yang kalian tulis tadi simpulan ataukah itu rangkuman? Nah, nanti kalian bisa proses sendiri setelah melihat ini. Kalau rangkuman itu kamu rangkai kata sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam cerita. Sedangkan kalau menyimpulkan itu membutuhkan pemikiran kalian sendiri. Apakah nanti kalian mau membuat simpulan dengan kalimat kalian sendiri? Kalau kalian menggunakan kalimat kalian sendiri, insya Allah itu sudah bagian yang cukup untuk mengatakan kayaknya sih betul gitu ya. Oke, ini yang baru tadi kita katakan ya, bahwa kesalahan dalam pembelajaran bukanlah sebuah aib. Jadi saya selalu ingin katakan kepada siapapun murid saya, jangan pernah takut salah. Ketika kalian terlalu banyak takut salah, maka kalian akan lama untuk melangkah, akan ragu untuk melangkah, akan tidak mau untuk berubah. Jadi kalau seandainya kamu rasa jawaban saya kayaknya kurang tepat nih, salah nih, dijawab saja nak. Jangan terlalu banyak berpikir. Kenapa? Karena kita ini masih sedang belajar. Kalau kalian sudah seperti Pak Guru besok mau mengambil keputusan, baru untuk berpikir Pak. Tapi kalau kalian ini ketika belajar nikmati saja proses ini. Ya. Salah itu sekali lagi bukanlah sebuah aib. Bahkan nanti ketika kamu presentasi kemudian salah, jawaban temanmu lebih tepat, jangan berkecil hati. Kamu harus mengakui bahwa oh iya ternyata saya kurang dalam hal pemahaman mengenai materi ini. Teman saya yang di depan yang benar itu lebih baik memahami materi. Itu seharusnya menjadi motivasi buat kalian, bukan menjadi sebuah bullying untuk diri kalian sendiri. Ternyata saya bodoh, tidak mau saya belajar, jangan saya begitu. Ya, oke itu poin utamanya. Dan yang terakhir, terima kasih yang luar biasa saya ingin ucapkan karena telah membersamai Pak Guru selama 80 menit. Dan kita sekali lagi. Dan yang terakhir sebelum kita menutup pembelajaran ini, menurut kalian nih, hal yang paling mengesankan atau paling berkesan dari pembelajaran ini apa? Satu, video. Ada lagi yang lain? Sesi
bisa belajar materi dunia. Ini kayaknya kelas 9 yang luar biasa susah, tapi ternyata kami bisa. Ya. Oke, good. Ada lagi bagian yang menurut kamu paling banyak? Motivasinya Pak Guru. Motivasi ketemu dengan Pak Guru, bahwa kita dari kalimat-kalimat yang keluar dari Pak Guru mungkin saja ada hal yang bagi kalian, Pak, luar biasa, saya mendapatkan sebuah pencerahan tentang hidup. Maka Pak Guru ingin katakan bahwa bertemu dengan guru, kalau bahasanya kiai, bertemu dengan guru itu adalah sebuah kenikmatan. Jadi bertemu dengan kiai, bertemu dengan ulama itu adalah sebuah nikmat yang paling besar. Maka sebagai seorang murid, kalian bertemu dengan guru, yakinlah bahwa guru kalian semenyebalkan apapun dia. Misalkan Pak Guru menyebalkan nih, tapi ketika kalian mau memperhatikannya, mungkin saja kalian akan mendapatkan sebuah hikmah yang luar biasa. Dan yang terakhir, kalau dari segi hambatan menurut kalian, apa yang susah dalam pembelajaran ini? Susah jawabnya. Susah jawabnya. Kan ada waktunya. Soalnya dia ada waktu ini kan. Oke, susah diuraikan kata, menjadi sebuah kalimat yang baik menurut kita. Ya. Waktunya atau biasanya. Susah waktunya serasi. Pendapat kita sama yang itu beda. Jadi itu biasanya susah. Pendapat kita terkadang berbeda dengan pendapat orang lain. Ketika menyatukannya, kadang itu menjadi sebuah kesulitan yang tersendiri itu. Ya. Maka sekali lagi, dalam pembelajaran itulah manfaatnya. Ya. Bahwa mampu nggak sih? Mampu nggak saya dan juga teman saya mengalah? Oh, kayaknya pendapatmu lebih benar atau pendapatmu saja. Ya. Itu juga dites tuh, itu diuji dalam sebuah diskusi. Ada orang yang kekeh, ada orang yang mau pokoknya pakai pendapat saya, pakai yang ini yang benar. Jangan sampai kita terbiasa untuk menjadi orang yang seakan-akan selalu Benar. ya. Jadi itu pelajarannya dari diskusi tadi. Dan memang itu yang Pak Guru inginkan, bahwa kalian berdiskusi dengan orang yang berbeda, yang tidak biasanya, tapi kemudian kalian dapat pelajaran luar biasa. Oke, sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih luar biasa. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan kita sama-sama membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa memohon maaf kepada Allah, karena mungkin saja dalam pembelajaran ini ada Pak Guru yang menyakiti perasaan kalian, atau kalian yang menyakiti perasaannya Pak Guru, atau kalian saling menyakiti sesama kan? Itu pentingnya doa yang tadi ya. Oke, terima kasih sekali atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.